Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk mengkaji ilmu fiqih dari kitab Safinatun Najah secara online. Syalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mari kita mulai dengan niat yang ikhlas dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Arkanul Islami khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, iqamus salat, ita'uz zakat, sawmu Ramadan, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Artinya, rukun Islam ada 5, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanannya. Kata rukun dalam konteks Islam berarti sesuatu yang menjadi bagian pokok atau tiang dari suatu ibadah atau keimanan. Dalam bahasa Arab, rukun berasal dari kata rukun, yang berarti pilar atau bagian yang mendasar. Tanpa keberadaan rukun, suatu amalan atau kepercayaan tidak dianggap sah atau sempurna. Dalam konteks rukun Islam, kelima hal yang disebutkan di atas merupakan landasan utama bagi setiap muslim dalam menjalankan agama. Kelima rukun ini tidak hanya menjadi syarat sah keislaman seseorang, tetapi juga sebagai panduan untuk mencapai kesempurnaan iman dan amal. Dengan memahami dan mengamalkan setiap rukun, seorang muslim dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama. Akan saya jelaskan secara mendetail satu persatu. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat merupakan pintu masuk Islam. Dengan mengikrarkan syahadat, seseorang menyatakan keimanannya kepada keesaan Allah dan kenabian Muhammad. Syahadat terdiri dari 2 bagian. 1. Syahadat Tauhid, pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Fungsinya yaitu mengokohkan keimanan kepada Allah. Syahadat Tauhid akan membentuk keyakinan mendalam bahwa hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, tanpa sekutu, pencipta, dan pengatur alam semesta. Dasar hubungan manusia dengan Allah. Syahadat Tauhid akan menanamkan penghambaan murni hanya kepada Allah, sehingga manusia terhindar dari syirik atau menyekutukan Allah. Panduan hidup. Syahadat Tauhid akan mengarahkan seseorang untuk menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam hidupnya, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Syahadat Rasul, pengakuan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Fungsinya yaitu mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat Rasul akan meneguhkan keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa risalah terakhir dari Allah yang wajib diikuti. Pedoman dalam beragama. Syahadat Rasul akan mengarahkan kita untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai panduan hidup dalam melaksanakan ibadah dan bermuamalah. Meneladani kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat Rasul akan mendorong umat Islam untuk meniru akhlak dan perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua bagian syahadat ini saling melengkapi. Syahadat Tauhid menegaskan keyakinan kepada Allah, sementara syahadat Rasul menetapkan cara dan jalan yang benar untuk menjalankan keyakinan tersebut sesuai tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqamus salah, artinya menunaikan salat 5 waktu sesuai dengan syarat, rukun, dan tata caranya. Salat adalah kewajiban yang paling utama setelah syahadat. Penjelasan yang berkaitan dengan salat akan ada bab khusus untuk menguraikannya, karena penjelasan salat sangat kompleks dan panjang. Untuk saat ini, saya hanya akan menjelaskannya dengan dalil akli atau rasionalnya saja, mengapa salat itu sangat penting. 1. Salat sebagai tiang rumah. Bayangkan agama adalah sebuah rumah dan salat adalah tiangnya. Jika tiang itu roboh, maka rumah akan runtuh. Begitu pula dengan agama seseorang, jika salat ditinggalkan, maka agamanya menjadi rapuh. 2.
Salat sebagai pengisian baterai spiritual, seperti ponsel yang membutuhkan daya untuk tetap berfungsi, hati manusia juga membutuhkan daya spiritual. Salat adalah pengisian baterai spiritual yang menjaga hati tetap hidup, bersih dan kuat menghadapi tantangan dunia. 3. Salat sebagai filter. Salat seperti filter yang menyaring kotoran dan noda dalam hati. Dengan salat, dosa-dosa kecil yang dilakukan sehari-hari dihapuskan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan, adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dosa besar dijauhi. Hadits riwayat Muslim. Keempat, salat sebagai navigasi kehidupan. Seperti kompas yang menunjukkan arah, salat memberikan panduan dan arah dalam kehidupan. Ketika seorang Muslim mendirikan salat, ia selalu diingatkan untuk berjalan di jalan yang benar dan tidak tersesat. Dengan mendirikan salat secara khusyuk, seseorang bukan hanya menjalankan kewajiban, tetapi juga merasakan kedamaian, kedekatan dengan Allah, dan mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ita'uz zakah, artinya mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Mustahiq. Penjelasan yang berkaitan dengan zakat akan ada bab khusus untuk menguraikannya, karena penjelasan zakat sangat panjang. Untuk saat ini saya hanya akan menjelaskannya dengan dalil akli atau rasionalnya saja tentang zakat, yaitu sebagai berikut. 1. Zakat sebagai pembersih harta. Seperti air yang mencuci kotoran dari pakaian, zakat membersihkan harta dari noda sifat tamak dan hak orang lain. 2. Zakat sebagai sistem irigasi. Zakat menyerupai air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, mengairi tanah yang kering agar subur. Dengan zakat, harta mengalir kepada yang membutuhkan, sehingga semua pihak merasakan manfaatnya. 3. Zakat sebagai pemangkas ranting. Seperti pohon yang dipangkas rantingnya untuk tumbuh lebih subur, harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi lebih berkah dan bertambah, baik di dunia maupun akhirat. 4. Zakat sebagai jembatan. Zakat menghubungkan si kaya dan si miskin, menciptakan rasa empati dan menguatkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim tidak hanya menjalankan perintah Allah, tetapi juga berkontribusi untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Saum Ramadan artinya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Penjelasan yang berkaitan dengan puasa akan ada bab khusus untuk menguraikannya, karena penjelasan tentang puasa sangat panjang. Untuk saat ini saya hanya akan menjelaskannya dengan dalil akli atau rasionalnya saja tentang puasa, yaitu sebagai berikut. 1. Puasa sebagai perisai. Seperti tameng yang melindungi dari serangan musuh, puasa melindungi jiwa seorang Muslim dari godaan hawa nafsu dan dosa. 2. Puasa sebagai pelatihan spiritual. Puasa adalah seperti program pelatihan intensif untuk meningkatkan ketahanan mental dan spiritual. Dengan menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu, seorang Muslim belajar mengendalikan dirinya. 3. Puasa sebagai penyaring jiwa. Sebagaimana saringan yang memisahkan air dari kotoran, puasa menyaring hati dan jiwa dari sifat buruk, sehingga menjadi lebih bersih dan bertakwa. 4. Puasa sebagai reboot system. Seperti komputer yang perlu direstart agar kembali bekerja optimal, puasa menjadi cara bagi tubuh dan jiwa untuk mengatur ulang kondisi fisik dan spiritual agar lebih sehat dan kuat. 5. Puasa sebagai pembangun empati. Saat berpuasa, seseorang merasakan lapar dan haus seperti yang dialami fakir miskin. Ini mengajarkan kesadaran sosial dan mendorong untuk berbagi dengan sesama. Dengan menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan, seorang Muslim tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga membentuk kepribadian yang lebih sabar, disiplin, dan penuh kasih sayang. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan, artinya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu secara finansial, fisik, dan aman perjalanan. Penjelasan yang berkaitan dengan haji akan ada bab khusus untuk menguraikannya, karena penjelasan tentang haji sangat panjang.
Untuk saat ini, saya hanya akan menjelaskannya dengan dalil akli atau rasionalnya saja tentang haji, yaitu sebagai berikut. 1. Haji sebagai wisuda keimanan. Seperti seorang pelajar yang meraih gelar setelah belajar bertahun-tahun, haji adalah puncak keimanan, di mana seorang muslim menunjukkan kesempurnaan ibadahnya. 2. Haji sebagai perjalanan spiritual. Haji menyerupai perjalanan pulang kampung seorang anak kepada orang tuanya. Dalam haji, seorang muslim kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih, memohon ampunan, dan memperbaharui hubungan spiritualnya. 3. Haji sebagai miniatur kehidupan. Prosesi haji mencerminkan perjalanan hidup. Pakaian ihram sebagai simbol kesederhanaan dan kefanaan dunia, tawaf sebagai simbol pengabdian kepada Allah, dan wukuf di Arafah sebagai gambaran hari pembalasan. 4. Haji sebagai latihan kesetiaan. Seperti prajurit yang setia kepada komandannya, ibadah haji melatih seorang muslim untuk taat pada perintah Allah meskipun penuh dengan kesulitan. 5. Haji sebagai investasi akhirat. Seperti seorang pengusaha yang menginvestasikan hartanya untuk masa depan, haji adalah investasi terbesar untuk akhirat. Pahala haji mabrur adalah surga. Dengan menjalankan ibadah haji, seorang muslim memperbaharui keimanan dan ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menanamkan nilai-nilai pengorbanan, persatuan, dan kesyukuran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan tentang rukun Islam berdasarkan kitab Safinatun Najah. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkan kelima rukun ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan rukun Islam secara sempurna, insya Allah kita akan menjadi hamba yang taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisyawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.